Ini mau bikin apa, Ji? Biasa tempat istirahat ngopi-ngopi di sini. Kalau tahun baruan kira-kira bagus nggak, Ji? Tahun baruan ya sekarang kan tahun baru apa? Tahun baru. Tahun baru ini ya saya kan nggak tahu tahun baru. Tahun baru Masehi kan? Ya kamu Islam bukan? Oh. Emang malam tahun baru ente mau kemana? Ya anak nggak kemana-mana, soalnya anak kan Muslim, Islam. Sedangkan kemarin kata Pak Ustadz itu hukumnya nggak boleh kita merayakan tahun baru non Islam itu Masehi gitu loh. Emang ente nggak tahu? Kata siapa? Kata Pak Ustadz. Dari dulu aneh, tahu dari bujangan sampai sekarang punya anak 2. Ya itu kan kata ente, tapi kalau bicara masalah hukum ya hukum tetap hukum gitu kan. Apa iya? Iya. Perasaan aneh. Makanya ikut ngaji dong. Perasaan aneh baru ngedenger itu malam tahun baruan orang muslim gak boleh dirayakan atau euforia begitu. Gak boleh lah. Dari saya bujang itu boleh-boleh aja. Jadi kalau kita orang muslim itu kan punya tahun baru sendiri di bulan Muharram. Kata Pak Ustadz, itu yang seharusnya kita ini kan ramekan gitu. Percaya saya kayaknya. Percaya? Percaya saya mah. Ya udah Orang nanti nggak ada masalah apa-apa kok. Kalau itu nanti kita tanyain aja ke Pak Ustadz kalau ada gitu kan. Yang jelas saya sih nggak tahu dalilnya gimana ya. Yang penting kita prinsipnya orang Islam ya kita mending rayakan tahun baru Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Aduh, kebetulan ini. Kebetulan ini kita lagi ngobrolin masalah tahun baru, ya kan? Duduk nih. Ya silakan. Dari mana Pak Ustadz? Biasa tadi habis lihat empang. Oh ya, kebetulan banget ini. Jadi ini tadi si abang ini nanya ke saya, boleh nggak katanya ini nih, merayakan tahun baru. Dan katanya Pak Haji mau kemana? Saya bilang saya nggak kemana-mana. Orang itu mau bukan tahun baru kita, saya bilang gitu kan. Nah dia nggak percaya kalau itu istilahnya nggak boleh lah. Atau katanya udah biasa dari dulu juga. Ya iyalah. Udah merayakan Dari gitu. dulu juga udah Saya biasa. bilang masalah hukum ya nanti Pak Ustadz aja yang jelasin. Kebetulan. Nah, nanti tanya aja langsung. Kita nanya aja lah. Saya udah nanya lah. Iya ya udah. Pertama, sekalian mau nanya ini tentang apa namanya tahun baru ini. Ya. Sebagai muslim pendapat Ustadz ini bagaimana? Apa boleh apa tidak Merayakannya. merayakannya? Gitu. Begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan perihal tentang perayaan tahun baru ya. Ini dalam pandangan Islam tentunya kita ya, karena kita sebagai seorang muslim nih ya Pak Aib ya. Bahwasanya sebenarnya ketika kita mau memperingati tahun baru Masehi ini 2021, adalah bagaimana dalam pandangan Islam? Nah, dalam pandangan Islam sebenarnya paling tidak ada 3 yang kita untuk tidak membolehkan merayakan hal tersebut. Tar dulu. Dengerin. Apa alasannya? Yang pertama ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim, bahwasanya beliau SAW pernah bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Artinya bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, sungguh kalian umat Islam, kata beliau, akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi juhri dabbin, sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, ke lubang komodo, lattaba'tumuhum, sungguh kalian orang Islam pasti akan mengikuti mereka. Nah, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud itu yang kami ikutin itu orang Yahudi dan Nasrani? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, faman,
Kalau bukan mereka, lantas siapa lagi? Jadi intinya, kadang kita nggak sadar tuh mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Nah sekarang saya tanya, tahun baru 2021, tahun baru Masehi itu tahun baru Islam apa tahun baru orang mereka? Kristen. Orang mereka, bukan orang kita, bukan orang Muslim. Nah gitu kan ya. Iya. Tapi kan saya nggak tahu. Nah lantas banyak juga nih kebiasaan yang diikuti. Sejengkal-sejengkal nih kita ikutin. Kemudian udah sejengkal-sejengkal makin jauh semakin sehasta. Ya kayak kebiasaan ulang tahun ya. Dan sekarang juga nih Pak Haji kayak anak-anak muda ya. Itu kan kalau tanggal 14 Februari kan ngerayain apa tuh? Valentine. Ah itu Valentine's Day. Ini tujuannya Nah, bisa. katanya kan memperingati hari kasih sayang. Padahal kalau kita kaji sejarah, itu kan sebenarnya dalam rangka memperingati kematiannya pendeta Valentino. Orang Yahudi. Makanya disebut Valentine's Day, gitu ya. Nah kadang kita ikut-ikutan tuh sehasta, apa sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, makin jauh tuh, makin jauh. Nah sampai apa? Sampai hatta lau dakhulu fi juhri dabbin, sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, ini kan sesuatu yang bahaya yang masuk ke lubang biawak. Lat sab'atumuhum, maka kalian umat Islam akan mengikuti mereka. Weh, hati-hati itu ya. Makanya ada peribahasa bahasa Inggris nih. Nah, Ulah sok saturu tutut mulai turut tenana. wah itu mah bahasa Sunda. Inggris. Masya Allah, Masya Waduh, Allah. salah saya Gitu. Jadi eta karena cek bahasa Inggris mah tuh turut munding eta gitu. Berarti seperti tadi penjelasannya. Iya. Terus yang kedua alasannya nih Pak Ed ya. Ada juga hadis Rasulullah SAW. Ini di dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum fahuwa minhum, maka berarti mereka adalah termasuk daripada kaum tersebut. Maka hati-hati kita ikut-ikutan sampai tasabuh menyerupai kebiasaan mereka. Mereka merayakan ulang tahun juga. Merayakan Valentine's Day juga gitu ya. Merayakan tahun baru mereka, kita pun merayakan juga. Pas giliran tahun baru Islam sepi. Kan seperti itu ya. Terus Pak Ustadz, itu sikap kita yang terbaik terhadap sesama ya kan mereka kan disebutnya ahlul kitab ya. Minimal di hari perayaan ini ucapan kita yang terbaik itu seharusnya seperti apa gitu. Apakah misalkan kita sekedar menanya bagaimana hari raya kamu gitu kan, apa baikkah atau bagaimana kan, apa itu juga haram apa bagaimana gitu. Nah begini, berkaitan dengan mengucapkan selamat terhadap perayaan perayaan seseorang agama non muslim gitu ya. Nah itu bahwasanya mengucapkan contoh selamat Natal gitu ya, kan mungkin bagi kita itu seolah-olah kan hanya sekedar untuk toleransi gitu ya. Tapi bagi akidah kita umat muslim bahwasanya mengucapkan selamat Natal atau selamat tahun baru mereka berarti hakikatnya ya membenarkan apa? Keyakinan mereka. Karena ingat bagi kita di dalam Islam bahwasanya inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang diridhoi di sisi Allah ya cuma Islam. Nah, dan kita itu harus pegang teguh hal itu gitu ya. Nah, kalau urusan bernegara, kita tetap toleransi dalam urusan sosial, dalam urusan kemasyarakatan. Tapi kalau untuk urusan negara, maka kita harus kekeh gitu ya. Nah, terus bagaimana cara terbaik nih? Kan teman-teman kita banyak yang berangkat kadang kemana merayakan tahun baru gitu ya. Nah, makanya cara terbaik bagi para pengurus masjid, lebih baik adain kajian-kajian di masjid, adain zikir di musola, ataupun mungkin dengan lingkup kecil gitu ya. Dengan lingkup kecil di rumah-rumah bisa dia di rumah-rumah bisa ngadain ada acara kajian, bolehlah sebelum bakar-bakar ayam, tapi sebelumnya diadain kajian dulu kan. Itu jauh lebih bagus daripada nanti mereka berangkat kemana-mana antara laki-laki dan perempuan ya saling berkhalwat itu ya, mereka dibonceng anak orang dibawa kemana-mana sampai larut malam. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan digeser tuh nilainya aja Berarti selama ini salah dong saya. Bukan salah, nggak benar. Gini Ji,
ini kan di tahun baru ini kan di baru Masehi. Kita kan semua warga Indonesia ini biasanya di tahun baru selalu memakai atribut-atribut mereka, termasuk dari baju, celana, sendal, sampai ke tas juga, sampai tanggal yang biasa bilang apa tuh kita kalender ya. Kalender. Nah, itu gimana? Kan sama aja. Ya nanti kita tanyain aja ke Pak Ustadz. Ya memang banyak hal ya, itu ada dari segi pakaian, kita makanan juga ngikutin mereka, hiburan gitu kan. Jadi sebenarnya tanpa disadari kita itu sudah berkiblat ke mereka gitu. Betul tadi kata Pak Ustadz. Gitu Terus kan. gimana tadi kita tentang kalender ini? Ini kalau perihal menggunakan kalender ya, itu sebenarnya emang nggak jauh beda dengan tadi Pak Haji bilang bahwasanya kan banyak kita ini dalam keseharian kan menggunakan produk-produk mereka gitu ya. Ya, contoh seperti halnya HP ya, Iya, HP, kemudian pakaian ataupun televisi ataupun makanan. alat elektronik kendaraan gitu, itu kan kebanyakan buatan mereka gitu ya. Nah, bagaimana boleh atau tidak menggunakan kendaraan atau buatan produknya orang kafir? Ya kalau untuk masalah itu nggak masalah, ya nggak masalah. Tapi sebenarnya mah berkaitan dengan kalender, alangkah lebih baiknya sebenarnya kita sebagai orang Muslim itu menggunakan kalender Islam. Karena apa? Karena kalender Islam ini sangat erat kaitannya dengan urusan ibadah. Iya, iya. Haji Haji. dilaksanakan di bulan apa? Pelaksanaan ibadah haji? Zulhijjah. Puasa kita dilaksanakan di bulan Ramadan. Erat kaitannya dengan bulan Hijriah. Bahkan untuk menentukan seorang anak balik atau tidak itu ditentukan dengan Hijriah. Kalau dia sudah mencapai umur 15 tahun Hijriah, itu pakainya Hijriah, maka dia sudah balik bil umri secara umur gitu. Nah, jadi alangkah baiknya sebenarnya umat Islam mulai nih belajar untuk menggunakan kalender Hijriah. Tapi kalau urusan untuk produk dalam urusan amaliyah gitu ya, kita menggunakan produk buatan mereka itu tidak masalah. Nah kalaulah seperti menggunakan kalender Masehi ini nggak boleh, ya berarti sama aja kita nggak boleh menggunakan produk-produk seperti HP gitu ya. Ini Pak Aib punya HP, kalau memang nggak boleh menggunakan produk mereka, HP-nya buat saya ya. Berarti intinya mah bukan tidak boleh, tapi alangkah lebih baiknya pakai kalender Hijriah. Iya, selaku kan umat artinya Islam. kebenaran itu harus dibiasakan, Berarti terarah. bukannya tidak boleh Iya, bukan tidak boleh. pakai kalender Masehi. Boleh pakai kalender lebih baik. Masehi. Kan Pak Aib gajiannya tanggalnya pakai kalender Masehi. Iya. Tanggal 30. Ah, kan begitu kan? Bener juga ya. Iya. Jadi lucu, ente orang Muslim punya kalendernya cuma satu, Masehi doang. Hijrahnya kagak ada. Hidup dua. Kayak aneh dong, lengkap. Masehinya ada, hijrahnya ada. Aduh, selama ini aneh bener dong berarti. Salah lah, bener gua. Berarti. Aduh. Udah ya, gitu aja ya. Ya, Iya. kita Aneh atas mau nasihatnya. ini lagi. Makasih ya. Apa lagi Pak Ustadz? Berangkat lagi. Oh iya, Makasih ya. terima kasih nih atas sama-sama. penjelasannya. Iya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.